tolong bangsa Aceh. Kami hari ini menuntut merdeka. Merdeka. Seandainya nanti kalau kamu mau minta merdeka, kita baku dor dulu. TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, mereka di belakang, biar saya yang di depan. Kamu keterlaluan sekali, sampai injakin lambang negara, robek bendera. Kamu gila kan? Aceh ternyata sudah menerima total 114 triliun rupiah dana otonomi khusus sejak 2008, teman-teman. Sampai saat ini, dana itu dinilai menguap begitu aja. DPR Aceh bilang, kalau negara tak peduli, biarkan Aceh pisah. Kami siap berdiri sendiri. Pimpinan kombatan hari ini rumah udah bergedong-gedong, mobil sudah mungkin beberapa buah, ya kan? Belum lagi bini mungkin, belum lagi tambang mungkin, ya kan? Rakyat Aceh siap-siap menderita. Hari ini yang menikmati dana otsus itu adalah pejabat-pejabat. Sedikit Helsinki, sedikit Helsinki. 20 tahun ini bikin apa? Masyarakat tanya ke kita, uangnya sudah ditutup. Seluruh bangsa Aceh wajib mengepung anggota legislatif dan eksekutif yang ada di Aceh, terutama rumah Muzakir Manaf. Kalau perlu, nepalkan mereka semua. Coba perhatiin teman-teman, kalau udah kayak gini salah siapa? Dana otsus atau otonomi khusus sebesar 114 triliun menguap. Rakyat Aceh tetap jadi yang termiskin akibat Pemda korup. Indonesia kembali dibuat geger oleh sejumlah video yang viral di media sosial. Dalam tayangan yang beredar, terlihat aksi yang disebut sebagai penurunan bendera merah putih dan pengibaran simbol yang dikaitkan dengan gerakan Aceh Merdeka. Bahkan, ada tayangan yang memperlihatkan lambang Garuda dan Pancasila diperlakukan secara tidak semestinya. Video-video inilah yang kemudian memicu kemarahan besar netizen di berbagai daerah. Banyak yang bertanya, mengapa setelah konflik Aceh berakhir dan pemerintah pusat memberikan dukungan serta dana otonomi khusus selama bertahun-tahun, isu kemerdekaan masih kembali muncul. Dan yang lebih mengejutkan, mengapa masyarakat justru mulai mempertanyakan kemana sebenarnya uang negara yang selama puluhan tahun dialokasikan untuk pembangunan Aceh. Dana otsus lebih dari 104 triliun rupiah yang dikucurkan pusat sejak 2008 menguap tanpa memberi dampak nyata bagi rakyat Aceh. Aceh sendiri sering bertanya, kemana perginya dana sebanyak itu? Otsus yang dijual oleh pemerintah pusat kena Aceh ratusan triliun, tapi bukan masyarakat Mantang yang mentepanik. Kita sudah memberikan, Pak, dengan undang-undang otonomi khusus, syariat Islam, nama Aceh, Nangru Darussalam, dan lain sebagainya. Jadi kenapa ditawarkan lagi? Jadi sebenarnya Aceh itu masalah ketidakadilan ekonomi. Jadi mereka ini menganggap daerah mereka ini mungkin sumber daya alamnya sangat melimpah. Minyak mereka mungkin dikira sangat melimpah. Hingga menganggap daerah lain ini ngemis. Kalau tidak ada mereka, mungkin daerah lain bisa lapar. Ini pikiran konyol, pikirannya sangat dong. Mana itu yang teriak-teriak minta-minta merdeka itu? Baca ini. 100 triliun. Ini dana otsus loh. Ke Aceh. Tapi kemiskinan masih nomor 1 di Sumatera. Batas wilayah Indonesia ini termasuk Aceh. Ya. Yang kedua, tidak ada negara satupun yang mengakui wilayah Aceh ini mau merdeka. Tidak ada satupun negara yang mengakui kamu punya wilayah ini mau merdeka. Dana otonomi khusus tembus 47,6 triliun rupiah. Tapi kok angka kemiskinannya masih mandek di 14%? Aneh kan? Media sosial kembali dipenuhi perdebatan panas mengenai Aceh. Sejumlah video yang beredar luas membuat banyak netizen Indonesia geram karena memperlihatkan tindakan yang mereka anggap melecehkan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penurunan merah putih, pengibaran simbol yang dikaitkan dengan GAM, hingga perlakuan terhadap lambang Garuda dan Pancasila menjadi bahan perdebatan yang luar biasa panas. Bagi sebagian netizen, peristiwa tersebut bukan lagi sekadar persoalan ekspresi politik, tetapi sudah menyentuh simbol negara dan rasa kebangsaan. Tak heran jika kolom komentar dipenuhi kecaman.
Bahkan muncul komentar-komentar keras yang menyebut pihak-pihak yang masih membawa isu kemerdekaan Aceh seolah tidak pernah puas dengan berbagai dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat. Untuk wilayah Aceh sama wilayah tetangga kita sebelah sana tuh, kamu kalau mau minta merdeka ya terserah kamu sudah. Tapi seandainya nanti kalau kamu mau minta merdeka, kita baku dor dulu. TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, mereka di belakang, biar saya yang di depan. Kamu keterlaluan sekali, sampai injakin lambang negara, robek bendera. Kamu gila kan? Namun di tengah kemarahan tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius. Kalau selama bertahun-tahun Aceh mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, termasuk melalui dana otonomi khusus, mengapa persoalan kesejahteraan masyarakat masih menjadi sorotan? Dana Otsus Aceh secara kumulatif telah mencapai angka yang sangat besar, bahkan sering disebut lebih dari 100 triliun rupiah. Dana tersebut diberikan dengan tujuan mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan pembangunan lainnya. Tetapi ketika masyarakat masih melihat persoalan kemiskinan, pengangguran, pembangunan yang belum merata, dan berbagai masalah sosial, pertanyaan publik pun semakin keras. Aceh ternyata sudah menerima total 114 triliun rupiah dana otonomi khusus sejak 2008, teman-teman. Sampai saat ini, dana itu dinilai menguap begitu aja karena rakyat Aceh tetap jadi yang termiskin di Sumatera. Yang mana publik menyebut biang keroknya adalah tata kelola Pemda yang korup, dan kekecewaan itu meledak saat peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman. Ini berujung bentrok antara massa dan aparat hingga keluar peringatan serta gas air mata. Nah, jadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla tegaskan bahwa ini tuh bukan aksi menentang pemerintah pusat, melainkan ekspresi kekecewaan terhadap kepemimpinan daerah. Dan pada saat insiden pecah, jadi Gubernur Muzakir Manaf serta Wali Nanggroe Malik Mahmud kabarnya justru sedang berada di luar negeri. Sementara itu APBA 2026 dilaporkan mengalokasikan 13,97 miliar hanya untuk gaji dan tunjangan Wali Nanggroe. Padahal kucuran Otsus resmi berakhir 2027. Rakyat bentrok di halaman masjid. Dua pemimpin tertingginya tidak ada di tanah Aceh. Kemana sebenarnya dana sebesar itu digunakan? Pertanyaan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan nasional. Sebagian netizen bahkan mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran dan korupsi di lingkungan pemerintahan Aceh. Tetapi penting untuk ditegaskan, dugaan seperti ini tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa bukti dan proses hukum. Yang menjadi persoalan adalah munculnya pertanyaan publik mengenai transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran. Masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana uang negara yang jumlahnya sangat besar digunakan dan apa hasil nyata yang dirasakan oleh rakyat. Perdebatan semakin panas ketika kritik dari kalangan parlemen ikut muncul. Ada suara yang mempertanyakan, setelah lebih dari 20 tahun berbagai dukungan khusus diberikan kepada Aceh, sebenarnya apa yang sudah berubah secara signifikan? Mengapa masih ada masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi? Mengapa pembangunan belum sepenuhnya merata? Dan mengapa isu kemerdekaan kembali muncul ketika pemerintah pusat selama ini tetap mengucurkan anggaran untuk membantu pembangunan Aceh? Sebagian pihak bahkan menyampaikan pesan yang sangat keras. Jangan sedikit-sedikit mengancam Indonesia dengan isu kemerdekaan. Karena jika memang ada persoalan dengan pemerintah pusat, masih ada jalur politik, hukum, demokrasi, dan mekanisme pemerintahan yang bisa digunakan untuk menyampaikan tuntutan. Sedikit Helsinki, sedikit-sedikit Helsinki. 20 tahun ini bikin apa? Dan saya mohon maaf Pak, jangan terus-meneruslah di bawah Helsinki. Jangan sampai nanti budaya di sana, budaya tunggu transfer terus Pak Mustafa. Iya kan? Oh, kapan lagi ya kan? Kapan lagi Aceh? Kapan lagi pusat transfer? 10 triliun setiap tahun kurang lebih. Selama 20 tahun, ratusan triliun dana pusat ini dikasih ke Aceh. Dan kita inginnya supaya bebaskan Aceh dari ketergantungan fiskal yang berlebihan. Tapi tadi sudah dijelaskan, bukannya membebaskan tapi malah membuat Aceh makin tergantung. Itu juga dipikirkan Pak. Kemudian yang kedua, yang kontra tadi adalah ya kami menuntut akuntabilitas penggunaan dana Otsus selama 20 tahun ini.
Jadi jangan, mohon maaf teman-teman Aceh, sedikit-sedikit Helsinki. Sedikit-sedikit Helsinki. 20 tahun ini bikin apa? Dan saya mohon maaf Pak, jangan terus-meneruslah di bawah Helsinki. Itu menjadi duka kita lama. Sama kita Pak. Tadi saya katakan, duka Aceh, duka kami juga. Tapi kita mulai dengan yang baru dalam rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Aceh, pemerintah menawarkan solusi otonomi khusus. Kita sudah memberikan Pak, dengan undang-undang otonomi khusus, syariat Islam, nama Aceh, Nangro Darussalam, dan lain sebagainya. Jadi kenapa ditawarkan lagi? Jadi saya kira tinggal dua saja, menyerah atau dihabiskan. Di media sosial, perdebatan kemudian melebar ke persoalan kehidupan sebagian mantan kombatan GAM. Sejumlah aktivis perempuan dan pengkritik kebijakan Aceh mempertanyakan bagaimana kondisi sebagian mantan kombatan saat ini dibandingkan dengan kondisi rakyat biasa. Ada klaim bahwa sebagian dari mereka kini telah hidup jauh lebih makmur, memiliki rumah besar dan kendaraan, sementara sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sinilah muncul tudingan bahwa manfaat perdamaian dan dana otsus belum sepenuhnya dirasakan masyarakat luas. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kritik tersebut berubah menjadi generalisasi. Tidak semua mantan kombatan hidup mewah, tidak semua pejabat melakukan korupsi, dan tidak semua masyarakat Aceh mendukung kemerdekaan. Bahkan banyak masyarakat Aceh yang tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia dan menolak tindakan yang dianggap menghina Merah Putih, Garuda, maupun Pancasila. Justru disinilah persoalan sebenarnya berada. Aceh dan Indonesia tidak seharusnya dipertentangkan hanya karena ulah segelintir orang. Masyarakat Aceh tidak bisa disamakan dengan tindakan individu yang muncul dalam video viral. Begitu pula masyarakat dari provinsi lain tidak seharusnya membenci Aceh hanya karena melihat tindakan provokatif yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Pimpinan kombatan hari ini rumah udah bergedong-gedong, mobil sudah mungkin beberapa buah, ya kan, belum lagi bini mungkin, belum lagi tambang mungkin, ya kan, pemanfaatan mungkin kemarin pada masa jabatan PJ sebelumnya, semua pada buka-buka tambang. Hancur Aceh hari ini. Kalau dulu pertahankan Nangro, sekarang Nangro dijual, Pueblo Nangro ju untuk memperkaya diri. Kalau benar, saya ulangi lagi, kalau benar seperti Menteri Pertanian katakan bahwasannya pusat telah mengkucurkan dana hampir 2 triliun untuk Aceh untuk perbaikan pertanian di Aceh akibat bencana banjir, tapi dana tersebut masih ditahan oleh pemerintah setempat yang ada di Aceh. Maka oleh sebab itu, habis acara zikir bersama tanggal 15 Agustus ini, seluruh bangsa Aceh wajib mengepung anggota legislatif dan eksekutif yang ada di Aceh, terutama rumah Muzakir Manaf. Kalau perlu, nepalkan mereka semua. Yang harus dipertanyakan adalah, mengapa setelah perdamaian yang begitu panjang, masih ada pihak yang memilih memainkan simbol perpecahan? Mengapa anggaran yang begitu besar belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab jika ternyata ada pengelolaan anggaran yang tidak sesuai aturan? Karena pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan perang simbol. Rakyat membutuhkan pekerjaan, rakyat membutuhkan pendidikan, rakyat membutuhkan kesehatan dan kehidupan yang lebih layak. Jika memang ada masalah dalam pengelolaan dana otsus, maka jawabannya bukan dengan mengancam kemerdekaan. Jawabannya adalah transparansi, audit, pengawasan, dan penegakan hukum. Jika ada pejabat yang terbukti menyalahgunakan uang negara, proses sesuai hukum. Jika ada kebijakan yang gagal meningkatkan kesejahteraan, perbaiki kebijakannya. Dan jika ada orang yang menghina simbol negara, tindakan tersebut juga harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa menjadikan seluruh masyarakat Aceh sebagai sasaran kebencian. Karena satu hal yang sering terlupakan dalam panasnya perang komentar di media sosial adalah bahwa Aceh bukan hanya tentang konflik masa lalu. Aceh adalah tentang jutaan rakyat yang juga ingin hidup aman, bekerja, membangun keluarga, dan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Inilah guys, yang sering banget saya bahas di ini.
Jadi mereka ini menganggap daerah mereka ini mungkin sumber daya alamnya sangat melimpah. Minyak mereka mungkin dikira sangat melimpah. Hingga menganggap daerah lain ini ngemis-ngemis. Kalau tidak ada mereka, mungkin daerah lain bisa lapar. Ini pikiran konyol, pikirannya sangat dongo. Yang sangat dongo. Mungkin kalian anggap Pulau Jawa ini tidak kaya sumber daya alam gitu. Bro, laut kita melimpah. Ratusan juta sawah kami terbentang luas. Emas kami punya, hutan kami punya, perkebunan kami punya, peternakan kami punya. Kurang apa lagi? Tapi kami tidak pernah menuntut ini itu. Beda seperti kalian. Baru punya sumber daya alamnya sudah berisiknya luar biasa. Jadi jangan mengira Jawa ini selalu mengeruk hasil sumber daya alam kalian dengan gratis. Coba tanyakan kepada bupatimu, tanyakan kepada gubernurmu, kemana sumber daya alam Aceh yang sangat melimpah ini? Tanyakan. Larinya kemana, dijualnya kemana? Tanyakan. Jangan terus-terusan menyalahkan daerah orang lain. Kalaupun Jawa mengeruk sumber daya alam dari desa kalian, dari daerah kalian, ya beli. Nggak gratis beli. Ada aturannya. Ada aturannya. Maka pertanyaan terbesar hari ini bukan siapa yang paling keras meneriakkan kemerdekaan. Bukan pula siapa yang paling keras menghina Aceh. Tetapi kemana arah Aceh setelah puluhan tahun perdamaian dan dukungan anggaran yang sangat besar? Apakah dana Otsus benar-benar sudah menghasilkan kesejahteraan yang maksimal? Apakah pengawasannya sudah transparan? Dan apakah pemerintah Aceh mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat? Inilah pertanyaan yang sekarang menjadi sorotan. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak menilai pemerintah dari seberapa keras pidatonya, tetapi dari seberapa nyata perubahan yang mereka rasakan. Dan jika ada pihak yang kembali memainkan isu perpecahan, mungkin sudah saatnya semua pihak bertanya satu hal yang sama. Bukan bagaimana Aceh memisahkan diri dari Indonesia, tetapi bagaimana Aceh bisa menjadi semakin maju dan sejahtera bersama Indonesia.